Dan kita bikin diskusi di SD ini supaya benar-benar lebih gitu ya, tidak dilakukan di tempat lain dengan mengundang orang-orang yang tidak terkait dengan dengan sekolah ini. Ini betul-betul mengundang Bapak Ibu, orang tua murid yang terkait dengan sekolah ini, kemudian orang-orang yang betul-betul concern dengan sekolah ini. Dan mungkin saya sekaligus melaporkan pada ketiga narasumber ini ada berita buruk, pemerintah kota masih mau menyusun entah di hari Minggu atau hari Senin. Jadi mungkin nanti bisa bahkan malam ini gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Tapi kita ingin tahu pandangan dari empat pakar kita sebetulnya. Nanti ada satu lagi Mas Reno Fadil yang mungkin masih di jalan. Saya mungkin akan mulai dari Rizal dulu ya, karena katanya oh ya oke. Siap, sebelum narasumber mungkin ada perwakilan orang tua murid yang bisa menyampaikan kira-kira apa sih harapan dari diskusi ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua murid dari kelas 4 dan Bapak Wawan. Harapan kami berkumpul di sini. Jujur tadi saya masuk kerja dulu, tapi saya izin langsung harus ke sini untuk di pekerjaan yang hal yang berbeda. Tapi di sekolah ini terlalu banyak daripada pekerjaan saya. Harapan kami kepada diskusi ini berharap ada dukungan yang membuat keputusan-keputusan beliau di kota Depok ini, terutama wali kota, itu bisa merubah apa yang dilakukan terhadap pembukaan ini. Tahu saya pembukaan ini tidak didasari SK wali kota, itu hal yang fundamental ya untuk mengusir sebuah tempat, karena Bapak Wali Kota juga hanya menerbitkan suatu surat yang sifatnya administratif, itu saja nggak ada surat-surat lain. Dan saya pikir kemarin waktu kami berdiskusi di sekaligus sosialisasi tanggal 30 November di Balai Kota, itu kami hanya orang tua, tidak ada backup. Mereka semua dari bilang di bawah wali kota langsung, perhubungan, KLA, dinas pendidikan, sampai sekda. Aku biasa mau kita tahu di orang yang Pak Wali Kota. Itu tuh keputusan sepihak ya, yang dimana kita ada audiensi, udah surat, sampai tanya-tanyakan, tidak ada satupun yang direspon. Tidak ada satupun. Begitu ibu orang tua murid memberikan ceritanya akan dibully dan sebagainya, mereka hanya diam, tidak ada respon. Setelah makan siang, setelah asar, langsung diputuskan orang harus diberikan pemberitahuannya antara 9 dan tanggal 12 hari akhir untuk anak-anak tidak ada di sekolahnya. Jika ada, nanti akan diperbantukan Satpol PP untuk membawa anak-anak ke SD Kemungkinan 3 dan 4. Hal terpenting dalam Kemungkinan 5 dan 3. Hal terpenting yang lihat dari belakang, wali kota waktu itu mengungkap isu tentang bukti. Kita tidak ada rumah sakit karena mereka pikir isu ini tidak ampuh. Dan berapa isu keamanan siswa selesai saat kita sosialisasi di berkota 30 kemarin, itu dinas perhubungan menyatakan kalau sekolah ini tidak aman dengan 3 kriteria. Satu, banyak polisi bisa mengganggu anak-anak belajar tak bisa. Itu data dulu. Yang kedua, visi siswa yang tidak belajar konsentrasi karena di sini jalan yang baik. Dan yang ketiga, soal keamanan karena berada di jalan raya Kunir B Margoda itu, sehingga dikhawatirkan anak-anak ini berlindung ke anak-anak. Jadi waktu itu atas dasar keamanan, isunya sekarang dilempar ke publik, ke media,
Dan saya pikir waktu itu kita ada kesempatan untuk mengawal apa yang dikatakan di Nasrullah dan tidak ada. Setelah sholat asar langsung diputuskan sama Pak Sufyan Puri Sekda Depok kalau kita harus berwilayah di hari ini. Jadi saya pikir itu kewenangan yang dengan Pak Depok mencederai Pancasila keempat ya, seperti kita tahu di sini Pak. Tidak ada diskusi, tidak ada mufakat, tidak ada kesepakatan. Terus langsung hari ini sebagai hari terakhir kita belajar ini. Harapan kami, harapan saya semoga Bapak Wali Kota tertutup hatinya melihat Metro itu begitu menolak sekali tentang relokasi yang saya anggap ilegal ya, kan belum ada sekarang. Dan saya harap itu bisa dipikirkan lebih lanjut sama Wali Kota dengan media massa yang ada di sini. Dan Bapak Wali Kota seperti kita lihat di dalam Dewan Perwakilan, Pak Gubernur bilang jika tidak ada kata mufakat maka mungkin kita pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan. Bagaimana kata bosnya itu Pak Wali? Jadi itu saya bukan apa-apa, itu cuma meniru apa yang kata Gubernur. Jika tidak ada kata sepakat, masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga dibatalkan. Saya rasa dari saya itu dulu, mungkin ada dari orang tua lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mungkin harapan saya dan sebagian besar orang tua adalah setelah hasil dari diskusi ini kami semua mau bertahan di SDN Polcing 1. Itu harapan utama kami, bertahan di SDN Polcing 1. Kalau yang lainnya saya juga ingin ada peran dari bapak-bapak DPR di Depok mengawal kami dalam berjuang. Kemarin saya ingat betul waktu awal-awal itu ada Pak Hendrik Akelo, wakil ya, wakil DPRD Depok mengatakan kita akan berjuang bersama. Saya ingat betul itu Pak Hendrik Akelo, kita begitu semangat, tapi apalah daya ternyata perjuangan bapak-bapak di DPR sepertinya dihiraukan. Yang notabene ya anggota DPR itu adalah wakil rakyat dihiraukan, apalagi kami yang hanya sebagai warga jelata yang akan mengeluarkan Pak Wali Kota kesewenang-wenangan itu ya. Entah hari ini, besok, nanti malam, atau hari Senin nanti, harapan kami tetap satu, anak-anak kami sekolah di SDN Polcing 1. Itu saja harapan kami kepada narasumber. Saya hormati juga Ibu Retno Lestiarti, Bapak Ikra, ada Bang Jedi Rika yang suaranya juga sudah saya lihat ada di beberapa media, Ibu Retno juga, Bang Ikra juga. Mohon ya, gitu, sampaikan kalau perlu, kalau punya kenalan yang bisa panggil Bapak Jokowi besok yang modal dulu Pak, gitu, ini buat rakyatnya di Depok Pak, gitu. Harapan kami itu tetap bersekolah di SDN Polcing 1. Itu aja. Terima kasih atas waktunya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, yang saya kurang suka itu yang masalah ini ya, rawan kecelakaan ya katanya. Kalau misalkan memang rawan kecelakaan, kan bisa mencari solusinya ya yang terbaik. Misalkan bisa juga dia bangun DPO, ya kan, untuk penyeberangan. Kalau nggak gerbang dipindahkan ke samping, ya kan, bisa. Ke depan sekolah dikasih pagar gitu. Kenapa harus digusur gitu ya? Kan kita masuk setiap awal kalau misalkan dia berpikir seperti itu doang gitu. Rawan kecelakaan selalu kan. Tapi kemarin kita ditunjukkannya yang kecelakaannya di Mares. Residen yang ditunjukinnya di situ, tidak ada yang ditunjukin di depan sekolah gitu. Tadi kita tanda tanya, ini sebenarnya kita dibicarakan masalah sekolah kita atau masalah kecelakaan di tempat lain gitu kan. Yang kita ini kurang masuk akal aja gitu Bu, Pak, kalau misalnya menurut saya gitu. Itu aja sih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali meninggalkan daerah gitu ya, atau jas merah, maka saya mungkin akan melemparkan pembicara pertama ke Bang Diri saja. Jadi kira-kira bisa memberikan sedikit pengantar dan kira-kira sejarahnya SD ini gimana sih Bang, kalau boleh cerita sedikit? Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya bisa ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman mau konsen sama nasib SDN 01 Pondok Pinang. Wali murid yang bertahan karena pernah dengar atau nggak pernah dengar soal hak mendapatkan pendidikan, itu udah berjuang untuk hak dasar itu yang saya pikir mengedepankan. Kalau saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok memaksa untuk memindahkan dan mengusur melakukan merger gitu ya, sekolah-sekolah yang dasar terutama dengan sekolah yang lain, saya pikir itu sebenarnya bentuk dari sebuah bahasa kasarnya itu pendurhakaan kali ya. Ya, kenapa saya pakai kata durhaka? Karena memang durhaka, karena kota itu kan punya identitas. Nah, identitas Kota Depok itu, kalau kita paling gampang merunut itu pada namanya. Asal usul nama Depok itu bukan DST, Protestan, organisasi Kristen, bukan. Asal usul Kota Depok itu dari kata padepokan, artinya tempat merenung, berpikir. Jadi dasar Kota Depok itu adalah kota di mana aktivitas pikiran itu penting. Pertanyaan besarnya adalah kalau aktivitas pikiran itu penting, salah satu ukurannya itu apa? Nah, itu kan pendidikan. Tapi ternyata Depok itu kalau kita baca persoalan pendidikan ternyata sangat parah. Depok kota yang mendapat gelar sebagai kota layak anak, berkali-kali dapat gelar sebagai kota layak anak. Tapi pada kenyataannya kalau kita tengok, anak-anak ini yang justru nasibnya paling ironi, paling menyedihkan di Kota Depok, terutama berkait dengan hak mereka untuk mendapat pendidikan yang layak. Karena Depok itu krisis institusi pendidikan, krisis sekolahan. Ya, kalau kita buka berita dengan mudah kita akan ketemu berita-berita yang memberikan kita gambaran bahwa di Depok itu urusan pendidikan itu bukan urusan penting. Urusan pendidikan itu dianggap urusan di belakang. Jadi apabila lagi bilang kota layak anak, sebenarnya anak itu tidak dapat pelayanan yang paling dasar. Itu menurut saya yang penting. Jadi kota Depok ini dibawa sedemikian rupa untuk menjauh dari akar sejalannya sebagai kota tempat orang-orang yang dijamin hak mereka untuk mendapatkan pendidikan
Karena Depok punya sejarah yang panjang sebagai kota yang akar namanya aja artinya berpikir. Jadi aktivitas ekonomi semua dengan berpikir harusnya dihargai. Tapi buat saya ya, secara historis, kalau kita nengok ke belakang, nama Depok yang artinya tempat merenung, ya, itu kemudian secara historis memang dibuktikan bahwa banyak yang datang ke sini, ya, yang datang ke sini, semua adalah orang-orang yang selalu dalam pikirannya itu mengedepankan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang suka saya protes kalau orang bicara tentang kota Depok mengaitkannya dengan Cornelius Castelli, dianggap dia Kristen. Saya belajar sejarah, saya bingung. Karena Castelli sebelum di Depok, dia beli tanah di Serengseng, perbatasan Depok. Apa yang dilakukan Castelli di Serengseng? Menulis buku isinya kritik terhadap VOC. Karena VOC dianggap membohongi dia dan banyak orang yang berpikir kayak dia bahwa ketika mereka pergi dari Belanda bergabung dalam VOC, niatnya itu untuk membawa pencerahan, tapi kok yang dia bikin pemerahan dan penjajahan. Nah, jadi Castelli itu bikin komunitas baru ya di Depok, beli tahun 1693 tanah dari Tuan Pondok Cina nih, orang sini nih. Institusi pertama dan kedua yang dibikin salah satunya selain gereja, ya pendidikan. Depok ini termasuk punya institusi pendidikan paling tua bersama Jatinegara Silvester Cornelius. Nah, kemudian di abad 19, Depok itu punya sekolahan yang diwariskan kemudian jadi SDS 02 Pancoran Mas. Ibu itu tahu nggak? Di jalan Mudah. Apa nasibnya? Nasibnya nggak diurus. Itu gedung bersejarahnya nggak diurus. Murid-muridnya di merger ke SD tetangganya yang jumlahnya udah 600, sehingga ditambah menjadi 900 satu sekolah. Jadi dosanya double menurut saya. Satu, dosanya adalah dia tidak mengurus agar bersejarah institusi yang bisa menyimbolkan kepedulian orang Depok terhadap pendidikan. Sekolahan kedua di Pancoran di Jalan Pemuda. Yang kedua, dia juga tak peduli nasib anak-anak sekolahnya akan bagaimana ketika perubahan besar terjadi karena mereka alumni merger. Nah, ini menurut saya fatal. Nah, Castelli ini menjadi gambaran perubahan kota Depok menjadi kota modern. Dan sebagai kota modern, dia besar bukan karena sistem ekonomi perkebunan, tapi karena SDM, sumber daya manusia. Karena Castelli ini orang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Dia punya persahabatan dengan banyak saintis atau ilmuwan yang bekerja di India Timur. Salah satunya adalah Rufus yang menulis buku Herbarium Angkoine. Itu 12 jilid, masing-masing jilid sekitar 1200 halaman. Nah, ini orang besar ya Castelli, tapi salah dipahami. Nah, yang kedua, Depok itu berkembang karena hadirnya UI. Jadi bayangin ya, Castelli datang mengembangkan institusi pengajaran, pendidikan untuk orang-orang pribumi agama kita. Yang kedua UI, dan UI itu awalnya nggak di Depok direncanakan. UI itu direncanakan di Hambalang. Tapi karena kemudian daerah sana itu diminati oleh keluarga Pak Harto, diambil, akhirnya tidak kemana ke UI. Awalnya UI itu mau jadi kota tempat retensi air dan untuk nahan Jakarta banjir. Ya, kota air lah gitu. Tapi karena kemudian UI pindah, maka jadilah UI. Nah, UI itu kan institusi pendidikan besar dan mengkatalisasi lahirnya institusi-institusi pendidikan yang lain.
Saya cuma mau bilang, asal usul orang-orang yang kemudian punya jabatan di Depok mayoritas itu dari UI. Tapi menurut saya anehnya di kepala mereka itu nggak ada pendidikan. Nggak penting aktivitas pendidikan. Bahkan pendidikan yang paling dasar untuk anak-anak. Nah ini menurut saya ironi. Jadi kalau kita tengok ke belakang, ya, tengok ke belakang, kita akan ketemu bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Depok ini dosanya itu multiple. Iya, pasalnya banyak begitu maksud saya gitu. Dia menghilangkan memori. Ya, dia udah menghilangkan memori bahwa kawasan ini namanya dulu bukan Margonda tapi Pondok Cina. Ya kan? Tapi karena ada Cinanya mungkin masalah sama mereka. Akhirnya gantinya di Margonda. Tapi karena ada mall, rasa Margonda kampungan diganti, dipotong jadi Margo, ada kayak bahasa Prancis. Ya kan? Jadi kasihan sekali orang di Pondok Cina ini menurut saya. Padahal Castellan itu beli tanah dari luar Pondok Cina, dan tempat paling tua dan bersejarah di Depok dari Pondok Cina. Rumah yang di dalam Margo itu, ibu tahu nggak? Itu dari tahun 1948. Itu 1948, jadi itu rumah transit ekonomi Jamur 4 ngambil lada ke pedalaman di Bogor. Karena itu di Bogor ada tempat namanya dermaga. Bagaimana di gunung ada tempat namanya dermaga? Karena mereka bikin perahu jung di sana, diturunin lewat Ciliwung bawa lada. Di mana mereka transit sebelum sampai Jakarta? Di Pondok Cina. Maka Pondok Cina ini terkait langsung ujungnya dengan Ciliwung. Jadi itu rumah yang sangat penting buat saya ya. Buat kita, buat orang Depok itu rumah yang sangat penting karena itu penanda. Tapi penanda itu hanya salah satu Pondok Cina. Nah sekolah ini tuh penanda yang lain. Jadi ada artefak di Pondok Cina ini. Sekolah ini salah satu artefak itu. Selain rumah Pondok Cina. Tapi setelah rumah Pondok Cina jadi korban vandalisme, sekarang artefak yang lain yang namanya sekolah SDN 01 Pondok Cina mau juga divandal, mau juga dianiaya. Nah ini saya pikir kita harus mulai ngomong di mana bahwa sekolah itu dikaitkan dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 karena umurnya 50 tahun lebih. Nah jadi ibu-ibu saya minta mulai cari informasi, cerita-cerita lama tentang sekolah ini, dikumpulin dan diomongin, ditulis, ya. Karena sekolah ini sekolah pertama di wajah paling muka dari kota Depok yang namanya daerah Pondok Cina dan umurnya 50 tahun lebih. Dan artinya ini yang kita kumpul sekarang adalah cagar budaya, tempat bersejarah, artefak. Jadi dosanya menurut saya bukan hanya menghilangkan hak anak atas pendidikan, tapi juga merusak bangunan bersejarah. Saya pikir itu ya, terima kasih. Selamat siang. Pencerahannya ya, kita selama ini juga sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah salah satu SD yang paling sumber di Depok dan ternyata ini Ya, karena sama adalah di kelas waktu S1 ya. Masih kira juga waktu saya dulu masih kita selalu pelatihan tentang demokrasi ya. Bagaimana membangun demokrasi di sekolah. Kalau Bang Rizal saya memang sudah sangat terkenal ya. Ini sejarawan dan budayawan bola saya. Kami berteman dalam grup ya, grup forum kampung kota ya. Jadi sudah lama dan buku-bukunya pun beberapa adalah yang saya baca. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama ya, saya sebenarnya ini udah detik akhir saya menjadi komisioner KPAI. Desember ini berakhir. Satu hal ya, saya memang sangat concern terhadap pendidikan dan kedua terhadap anak. Yang pertama sih sambutan saya merasa Pemkot Depok itu arogan.
Barangkali sebagai pejabat negara seharusnya saya tidak menyatakan itu. Tapi bagi saya sudah apa ya? Pertama dari berbagai keterangan yang saya dapat tidak pernah ada dialog. Dialog itu dua arah, bukan searah. Dialog itu bukan mengusulkan keputusan kami, tapi bertanya kalau kami punya kebijakan seperti ini apa dampaknya. Lalu yang kedua, saya sih kalau Bapak Ibu masang ini ya Pak Ridwan Kamil, saya sih melihat Pak Gubernur masih ambigu sih, nggak tegas juga. Tindakan atau tidak jelas aja. Saya hentikan rencana. Saya sama sekali tidak menolak pembangunan masjid, bukan. Tapi bagi saya masjid itu kok kalau sepanjang Margonda nggak kurang-kurang juga ya. Tetapi kalau sekolah seperti Mas Dewi katakan, kita itu masih kekurangan sekolah. Kalau dari sisi kayak apa sistem zonasi, sebenarnya yang baru tertampung di sekolah negeri, itu sekolah milik pemerintah, itu kan masih sekitar 40% ya. Artinya kan bukan hal yang apa ya. Sebenarnya ketika daya tampung masih ada tingkat masuk aja dulu ya. Selamat datang. Halo, apa kabar? Gue yang bingung sih. Mas Argit langsung ya. Dan Mas Argit ini menjadi lawyer saya untuk beberapa kali perjuangan saya di pendidikan. Memang apa ya? Biasanya dia masih diragukan. Ketemuan lagi. Ya. Baik, yang pertama tadi ya, menurut saya adalah terjadi pelanggaran hak asasi anak ya yang begitu berlapis-lapis. Yang pertama adalah terkait undang-undang Sidinas, undang-undang yang belum diganti ya, masih nomor 20 tahun 2003 terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan yang harus diberikan pemerintah atau negara. Saat ini Depok ini masih wajib belajar 9 tahun. Kalau wajib belajar 9 tahun berarti SD itu sebenarnya masih wajib belajar yang harus dipenuhi negara tanpa punya alasan apapun, gitu ya. Jadi itu adalah hak. Nah kalau anak-anak ini kemudian dengan dalil bahwa dipindahkan, tidak dihilangkan, tetapi tadi cara memindahkannya tidaklah sesuai dengan ketentuan peraturan, yaitu di dalam Undang-Undang Sidinas tahun 2023 juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau pakai konstitusi, pertama Undang-Undang 45 udah dilanggar di pasal 31. Kalau nanti anak-anak ini menolak untuk masuk ke Pojim 5 dan Pojim 3, lalu bagaimana nasib anak-anak? Kan ini hal yang perlu sementara perlu dipikirkan. Sementara itu haknya warga negara dan kewajibannya pemerintah. Yang kedua di dalam Undang-Undang Sidinas. Dan yang ketiga adalah sebenarnya dalam Permendikbud yang mengatur tentang regrouping dan yang mengatur tentang regrouping, yang mengatur istilah bapak ibu merger, itu sebenarnya adalah ada ketentuannya. Pertama ketentuannya adalah memindahkan itu harus dengan didasarkan sekolah yang jumlah muridnya sedikit dipindahkan ke yang muridnya banyak. Bukan yang muridnya banyak pindah ke sekolah yang lebih sedikit. Tentu saja sudah tidak sesuai. Yang kedua, penyesuaian kedua adalah memindahkan anak. Itu kan tidak seperti memindahkan barang. Ada proses adaptasi yang harus dilakukan. Pendekatan pertama harus pada orang tua. Orang tuanya harus disadarkan dulu. Mungkin si penolakan itu terjadi lantaran tadi tak pernah ada dialog. Yang kedua, anak-anak mereka ini jumlahnya banyak, ya kan, ini jumlah di sekolah ini 360 karena 362 itu yang dua ternyata udah mutasi. Kalau saya lihat total data ada Polri itu udah mutasi, jadi total murid di sini 360. Lalu yang bersedia pindah adalah 120, artinya ada 240 yang bertahan tidak mau pindah.
jumlah itu jauh lebih banyak. Lalu yang kedua adalah memindahkan ke Pocin 3 dan 5 yang muridnya lebih sedikit dari sekolah ini, sehingga mereka tidak memiliki RKB yang cukup. Uang kelas yang cukup, uang kelas barunya baru akan dibangun 2023. Kalau memang punya niatan baik, maka seharusnya membangun dulu RKB-nya. RKB barunya disiapkan, baru dikatakan kepada orang tua bahwa akan dipindahkan dan sudah kami siapkan. Tetapi jawaban ketika kami bertanya pada pihak dinas pendidikan adalah nanti RKB-nya dibuatkan di 2023. Nah, karena Mas Ikra dan teman-teman juga di DPRD, ya mestinya ini juga ada ketegasan terkait tadi pengajuan RKB baru itu betul kan diajukan, dan kalaupun diajukan harus pakai syarat bahwa penandatanganan diterima secara anggaran jika tetap dipertahankan dulu dong sampai dibikin. Kalau memang saya memang setelah mendengarkan Mas Rizal, saya kemudian berpikir ini abstrak Pak, ini punya sejarah, kenapa sih tidak mau mempertahankan? Oleh karena itu saya pernah bilang, kalau memang punya masjid, saya pernah jadi kepala sekolah 2 kali di 2 sekolah, SMA 3 dan 76, di mana masjid sekolah kami itu dipakai untuk umum. Jadi ada masjid di dalam sekolah. Jadi dia bisa berlantai 1 adalah gedung masjidnya, tapi di lantai atas misalnya gedung 3, lantai 2 sampai 4 adalah sekolahnya. Lalu kalau sekolah menggunakan bisa, dan kalau tidak dipakai sekolah kan orang juga mau pakai masjid bisa dan siapapun boleh menggunakan. Artinya kalau mau dua-duanya, kenapa tidak menyatakan supaya tadi kalau mau ya dibangun bersama pada satu halaman, dipergunakan bersama, tidak perlu mengusur lokasi ini. Ya kalau memang gedung ini dianggap sudah tidak layak dan lain-lain, tidak ada juga untuk anak-anak, oke. Berarti harus mengubah, karena ini ada beberapa plafon juga udah begini. Lalu ada, saya lihat retak-retak mulai terjadi. Kalaupun memang mau dibangun, ini kan luasnya kalau tidak saya 1.600 ya. Artinya dibanding Pocin 3 dan 5 yang jauh lebih sempit, ini sebenarnya lebih luas. Artinya kalau mau dibangun, sebenarnya sekolah dengan masjid dengan ke atas ya, itu sebenarnya bisa dilakukan. Tapi kayaknya itu nggak pernah dipikirkan atau diberi masukan, juga mungkin mengabaikan gitu. Jadi saya melihat bahwa tadi ya proses-proses itu jelas melanggar Permendikbud gitu. Nah yang berikutnya adalah terkait dengan tadi ya alasan apa ya tadi yang Pak Gubernur sebut ini di belakang kita ini. Pertama kan Pak Gubernur bilang pindah atau dibatalkan. Menurut saya kalau selain nggak konkret juga nggak jelas. Sekarang bola panas saya rasa dari Pak Gubernur Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil yang memulai akan mendirikan masjid kan, dan mengira bahwa sekolah ini mungkin informasi yang keliru tidak dipakai. Mungkin waktu datang lagi masa pandemi, COVID sehingga tidak ada aktivitas belajar, tapi bukan berarti di gedung nggak boleh gitu. Jadi kalau memang seperti itu, ya berarti Pak Ridwan Kamil selaku gubernur, ya saya sebagai pribadi maupun sebagai komisioner KPAI, saya memohon untuk bola panas yang ada di Bapak putuskan tidak jadi mendirikan masjid dan tidak ada anggaran saya pikir itu akan menghasilkan polemik. Kalau mau dibangun, maka polanya adalah bangun pada halaman yang sama dengan masjid di lantai pertama dan gedung sekolah di lantai atasnya. Karena sekarang tuh eranya bikin gedung memang ke atas ya. Lantaran tanah itu sudah mahal ya dan sempit. Jadi membuatnya adalah ke lantai atas. Kemudian apa yang saya juga beri catatan adalah ini kan apa ya tadi? Oh ya, kan katanya polusi ya alasan ya, keamanan dan lain-lain. Saya rasa itu hal-hal yang bersifat teknis, tapi secara substansi bahwa anak-anak ini bukan cuma anak-anak sih, saya lihat orang tuanya juga sudah mengalami tekanan ya secara psikis.
Bapak Ibu nampaknya sudah kena, sehingga ketika dialog dengan saya, ibu-ibu sudah menangis, berteriak. Menurut saya itu sudah kondisi mental yang tidak sehat. Jadi sebenarnya ini sudah menimbulkan masalah tersendiri bagi kesehatan mental. Yang kedua, orang tua yang nggak sehat mental pelampiasannya ke anak. Jadi anak akan kena rentan banget kena kekerasan juga, karena orang tuanya mengalami tekanan tadi. Jadi ini juga merusak sendi-sendi dalam pengasuhan keluarga, pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga. Jadi ini merembet kemana-mana gitu ya. Jadi kami juga berharap bahwa harusnya anak-anak ini menjadi prioritas. Pada pemerintah Kota Depok, saya berharap bahwa kalau punya kebijakan, ada kota layak anak dengan status pendidikan ya. Belum bisa. Kalau kota layak anak yang disebutnya masih belum kota layak anak, sebenarnya masih proses dengan status India Bapak Ibu. Jadi kalau memang Anda mau naik tingkat gitu ya sebagai kota layak anak, maka seharusnya seluruh kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau kondisi begini, Bapak Wali Kota tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Tadi saya setuju dengan Mas Jejenita bahwa pendidikan itu penting. Jadi ketika anak-anak kita itu hak asasi bahkan dalam kondisi apapun harus dipenuhi kan? Ya, nah jadi ini adalah hak yang penting. Yang kedua, bukan sekedar mendapat pendidikan, tapi anak-anak kita jadi belajar nih ya tentang tekanan, tentang arogansi yang diterima gitu. Anak-anak kita ini secara alam bawah sadarnya mengalami kekerasan akibat kebijakan. Jadi anak korban kebijakan ini. Ya, dan itu anak-anak pasti juga terindas secara psikologi ya. Jadi kalau memang Depok ini ingin naik peringkat kota layak anak dan ingin dia ke lebih atas, mulailah melakukan kebijakan-kebijakan yang punya perspektif anak atau berarti kepentingan terbaik bagi anak. Bikin masjid bukan kami tolak. Saya pribadi juga mendukung kalau mau bikin masjid lebih dibutuhkan. Tapi lebih butuh mana sebenarnya masyarakat? Kalau lebih butuh gedung pendidikan, harusnya gedung pendidikannya malah dibagusin. Jadi kalau memang mau seperti itu, ya berarti penuhi gedung pendidikan. Karena kalau mau sholat, kita bisa sendiri-sendiri, bisa masing-masing. Tapi anak-anak nggak bisa sekolah sendiri-sendiri dan masing-masing. Jadi masih penting bahwa di atas segalanya harusnya pendidikan, apalagi pada sejarah Kota Depok ya. Pak Depokan berpikir dan ada tempat-tempat istilahnya sejarah terkait pendidikan yang dibangun di kota ini. Nah ini yang menurut saya sebagai komisioner KPAI, saya meminta gitu ya, di akhir ucapan saya ini, saya meminta kepada Pak Ridwan Kamil ya tolong bantu hentikan ya, mungkin Anda yang memang harus hentikan polemik ini sebagai gubernur ya, dengan sebuah ketegasan. Jangan berikan anggaran tentang pembangunan masjid untuk berada di gedung ini kecuali pembangunan masjid disertai pembangunan sekolah di atasnya. Terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya langsung ke Pak Mitra ya. Nanti Mas Roy terakhir ya. Jangan terakhir. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya tiba-tiba memilih kecil ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba saya berkumpul hari ini di sini, ketemu orang-orang lama yang saya apa ketemu. Dulu saya sama Rizal dan sama Bang Owi dari Kader. Waktu perkenalan yang di Unimpa, gue nggak tahu. Pas itu siapa sih di Unimpa? Aku buka diri, si Oli, oh Oli. Saya kenalin namanya Oli. Dulu kami di tahun 98 ya, ikut sama-sama di gerakan mahasiswa di Satuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia. Ya sastra, saya di sini dulu fakultas hukum ya. Dan sama Bu Retno juga
sama sekali tidak ada betul. Kalau dulu kami sering bekerja sama ya, di Bogor itu ada NBFP keluarga negaraan sama guru mata pelajaran keluarga negaraan. Saya dengan lembaga saya itu berdiskusi membantu pendidikan generasi gitu. Nah, oke, kembali ke soal ini. Tadi luar biasa ya. Jadi bukan cuma Bu Ratna yang mengidolakan sejarawan ini, saya juga mengidolakan jadi bisa ini. Ya, dalam sejarah Kota Depok ini itu sejarah kita. Bahkan kalau Bapak pendidik Kota ini tahu persis itu sebetulnya Pak. Ya, bahkan yang pernah lihat di Kota Depok, yang ini, ya, perhatikan kan? Kalau ini bedain, nah, Apa itu? itu ada pera sama buku. Iya. Melambangkan bahwa kota ini dibangun dan didirikan untuk kota pendidikan. Ya, nah. Jadi benar nih, benar nih. Jadi saya mulai sekarang mengidolakan jadi benar. Baru masalah sebelumnya bukan. Karena junior. Nah, oke. Saya mau mulai dengan ini ya, Bapak Ibu ya. Klaim. Ya. Ini sering salah paham ini. Ya. Terus pemerintah kota juga salah paham. Terus pemerintah kota dan seluruh yang berhubungan yang salah paham. Tidak ada dalam peraturan perundangan kita yang namanya aset pemerintah kota, tidak ada. Yang ada dalam peraturan perundangan kita adalah aset milik negara, aset milik daerah. Lalu siapa yang disebut dengan daerah? Nah, apa hubungannya aset milik daerah sama pemerintah kota? Ya, hubungannya adalah begini. Di dalam peraturan perundangan ada secara konstitusional, ya, yang disebut daerah itu memandatkan kepada pemerintah kota buat ngurus, nitipin, ngurus, ya. Makanya dia punya yang disebut dengan hak menguasai, bukan hak milik, gitu. Maksudnya apa hak menguasai itu? Hak buat ngatur, hak buat ngatur ini aset ini mau jadi apa, aset ini mau jadi apa, aset ini mau jadi apa, ya. Nah, buat ngatur itu dengan catatan sebesar-besarnya pembangunan yang cuma untuk itu. Jadi ini, kalau ada yang bilang ini kan aset negara milik pemerintah kota, bukan milik pemerintah kota. Ini milik rakyat dan warga kota Depok. Gitu ya. Nah, tugas pemerintah kota adalah memastikan setiap aset itu bisa difungsikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga kota Depok. Oke. Nah, karena dia bukan pemilik pemilik kontrakan misalnya gitu ya. Kalau itu punya kontrakan yang udah difungsikan jadi masjid, ya yang punya yang kontrak surpina ya tetap ya boleh buat. Dia pemilik, dia bukan pemilik. Artinya, kalau kebijakannya digugat boleh nggak? Boleh. Bapak Ibu ada di sini ngomong kalau nggak ini boleh nggak? Boleh. Gitu loh, ya. Nggak bisa dia bilang setelah tanggal 12 maka yang ada di sini menduduki aset negara secara ilegal. Pikiran itu yang ilegal, bukan bawa dari sini. Ya, ini saya mau tekankan. Jadi nggak ada itu yang namanya aset, yang ada aset milik daerah. Gitu, yang dikuasakan kepada baik konsep apa bagi kuasanya. Secara konstitusional gitu loh ya. Karena nanti ada di dalam peraturan perundangan definisinya apa sih yang disebut aset milik daerah ya? Salah satunya adalah aset yang didapatkan atau dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Aset yang dibangun atau diperoleh melalui APBD. Apa itu APBD? Iya, dari mana itu duitnya APBD? Itu adalah anggaran uang yang diperoleh melalui pajak dan kontribusi warga kota Depok, betul kan? Artinya yang disebutkan aset milik daerah adalah aset yang diperoleh dibangun pakai duit rakyat kota Depok, betul? Jadi dua argumen itu. Ini bukan saya ngomong, ini yang ngomong adalah undang-undang. Bahwa yang disebut aset itu adalah diperoleh melalui APBD. Itu bukan kata informasi, tapi kata peraturan perundangan.
Celakanya bukan celakanya. Untungnya APBD itu adalah uang yang diperoleh dari distribusi dan pajak warga kota. Nah, dari bagaimana saya mau bilang bahwa jangan buru-buru kau bilang ini legal. Jangan-jangan isi kepala yang ilegal. Gitu loh. Nah, jadi sadar ada dispute atau ada selisih kayak gitu, boleh. Nah sekarang yang ditantang kan sebetulnya bagaimana pemerintah kota merespon ketidaksetujuan pemerintah. Nah ini yang kemudian sampai pada kesimpulan saya setuju sama Bu Retno Ahok seolah-olah memperlakukan aset milik daerah sebagai aset milik dia pribadi. Nah itu yang pertama mesti kita tegaskan ya. Saya tahu di sini juga banyak orang-orang yang ada apa-apa. Dia kasih tahu bahwa wali-wali itu sudah ada gitu. Nah yang kedua ya, ini disebutkan hak asasi manusia. Ini hak asasi pendidikan itu hak asasi manusia. Saya mau kasih tahu bahwa di dalam hak ekonomi sosial budaya ini ada kebetulan Pak siapa? Alwi Mani, Direktur LBH, mantan Direktur LBH. Nah, dulu saya di LBH 8 tahun, jadi masih. Nah, bahwa dalam tulisan hak atas pendidikan bukan cuma sekedar bahwa ada gedung, ada guru selesai. Makanya yang saya hak atas pekerjaan. Nah, ini bukan proses kerja, tapi semuanya di bawah UMR. Tapi nggak bisa. Maka ada hak atas pekerjaan yang layak, perumahan yang layak. Jangan suruh di rumah suruh tinggal, tapi nggak ada ventilasinya, nggak ada apa segala. Sama juga dengan hak atas pendidikan. Jadi hak atas pendidikan itu harus dipenuhi, bukan cuma nyediain gedung, nyediain guru. Dilihat di situ gedungnya memadai kan? Dilihat juga fasilitas lainnya ada nggak, laboratorium ada nggak? Ya. Jadi bahwa negara harus menyediakan ya, bertanggung jawab ini untuk memenuhi hak atas pendidikan semaksimum mungkin. Hari ini belum bisa, nggak apa-apa. Misalnya kita lihat di kabupaten Bogor, wah gedungnya pakai gede kursi, bilik, ya kan seadanya, nggak apa-apa daripada nggak ada. Tetapi pemerintah harus menunjukkan komitmen bahwa tiap tahun akan lebih baik. Bukannya pelanggaran akan terjadi jika kondisinya malah lebih mundur. Nah sekarang saya riset ini Bapak Ibu, dan saya tahu mereka juga pasti riset tahu bahwa jam pelajaran terbaik untuk anak-anak adalah anak-anak. Maka demi meningkatkan kualitas pendidikan kita, ya, kita lambat laun harus mengurangi sekolah-sekolah yang pagi siang. Kenapa? Supaya yang sekolah siang itu juga bisa menikmati kondisi jam biologisnya yang paling maksimum untuk menyerap pelajaran itu pagi hari. Hari ini sebelum kasus ini ya, masih ada sekolah-sekolah yang sekolah siang. Oke. Makanya harusnya tugas dari pemerintah kota dari pendekatan hak asasi manusia, hak asasi pendidikan adalah menambah sebanyak mungkin sekolah supaya tidak ada lagi anak-anak yang sekolah siang. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita bandingin dengan situasi ini. Di sana di SD 36 rombel, di SD 59 rombel. Di 39 rombel, di 5 6 rombel. Di sini 12 rombel. Dipindahin 6, ya kan? Ya. Maka pasti ada yang sekolah siang. Tadi saya bilang apa? Bahwa hari ini masih ada yang sekolah siang, oke. Tapi komitmen pemerintah kota adalah harusnya adalah menambah sekolah supaya anak-anak bersekolah lagi. Bukan malah jadi mundur menambah anak-anak yang sekolah siang. Disitulah pelanggaran atas hak pendidikan. Salah satu. Gitu ya. Nah, itu yang berikutnya. Ya. Soal berikutnya adalah masalahnya adalah ini mau dipindahin karena
akan dibuat masjid. Tadinya masjid raya, kemudian dirubah masjid Margonda Raya, karena mungkin masjid raya nggak mungkin dari raya terbuka. Masjid Margonda Raya, berubah lagi masjid Jami, entah apa. Ya. Namanya masjid Al Qudus. Jangan-jangan kalau ini jadi masjid Al Idris, saya nggak tahu. Nah, pertanyaannya begini, ya itu kan kepada pemerintah kota. Apakah sudah ada kedaruratan tempat ibadah di sekitar Margonda dalam hal ini masjid sampai harus melanggar hak anak atas pendidikan? Karena ruas dari 1 kilometer dari tempat ini ada 7 masjid. Sepanjang Margonda dari 7 ke 7 paling sedikit 10 masjid. Alasan pemerintah kota, ini perlu sampaikan ya, orang-orang tempat yang hadir di sini. Alasan pemerintah kota untuk pendidikan ini adanya masukan atau aspirasi dari warga yang kalau lewat Margonda nggak ada masjid, sehingga pemerintah kota merasa terpanggil untuk menyediakan masjid. Dulu. Itu alasannya. Walaupun saya tetap melakukan alasannya, kalau sampai hari ini tidak ditemukan satu riset atau survei yang menyatakan itu. Siapa sebetulnya yang minta itu? Jangan-jangan dia orang yang minta itu. Enggak, saya nggak bilang itu. Jangan-jangan. Karena hari ini belum ada yang bisa survei yang dia kasih tahu bahwa memang ada tuntutan ibu dan keluarga mereka. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau memang dia peduli, kalau memang benar-benar peduli, ya, pada saat ibadah untuk Kota Depok di sepanjang Margonda, kalau pulang sore macet nggak bisa maghrib, misalnya gitu ya. Ada lebih dari 10 masjid sepanjang Margonda. Sampai detik ini, masjid itu nggak ada papan petunjuk yang dibuat oleh pemerintah kota. Misalnya, memang sebentar lagi Masjid Al Rizal, misalnya, ya kan? Kalau sekarang menuju masjid itu, Masjid Al Rizal belok kiri, Kober. Misalnya, ya, itu aja. Kalau memang pemerintah kota berniat untuk menyediakan sarana ibadah bagi warga yang lewat di Margonda, kasih tahu dong. Ada 10 masjid lebih sepanjang Margonda. Kalau perlu anggarannya siapin pada masjid-masjid yang memang ada ini dibantu renovasinya, ada lahan ini dibikin tempat parkirnya. Kok tiba-tiba sekolah pendidikan yang merupakan tugas? Nah, dalam undang-undang pemerintahan daerah ini adalah tugas urusan wajib pemerintah kota. Pendidikan, urusan agama, nah itu agama itu hak absolut pemerintah pusat. Ya. Tapi yang sudah urusan wajib pemerintah kota pendidikan. Ya, saya nggak ada masjid nggak penting, tapi masjid bukan urusan wajib pemerintah kota. Tidak undang-undang jangan sampai saya. Kan? Nah ini makanya yang sebelah sana juga jangan cek dulu. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu ya, kalau dilihat dari sini, maka tidak ada kedaruratan tempat ibadah selain Margonda ini sehingga harus menggusur sekolah. Kalau misalnya ada pendidikan di tempat lain bukan menggusur sekolah mungkin nggak jadi masalah. Tapi hari ini, ya, hal yang bukan wajib didahulukan untuk menggusur yang wajib dalam pendekatan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, kalau itu darurat misalnya lagi COVID, rumah sakit kurang, maka ini dijadikan rumah sakit darurat. Karena juga darurat kan? Hari ini tidak ada kedaruratan tempat ibadah atau masjid di sepanjang Margonda. Jadi kenapa kloter tempat ini akan digusur? Gitu. Maka tolong bantah saya, ya, bukan bapak-bapak ini, ya, tolong bantah saya bahwa satu-satunya alasan yang masuk akal untuk memasarkan apa yang pindah dari tempat ini adalah mereka mau bangun monumen di tempat ini. Bukan bangun tempat ini. Nah, jadi itu kenapa saya sampai sekarang
Saya ini udah gagal dan bicara sama takos, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti 2024 nyari di kertas suara nggak ada nama saya. Ini bukan dapil saya, tapi ini bukan urusan soal itu. Ya. Dan saya ini urusan soal ada kekuasaan yang begitu sokap berhadapan dengan keluarganya. Nah, itu yang mau saya untuk kembali sama Dede Rizal, sama Dewi Lipa untuk karena dulu juga kami menghadapi itu gitu ya. Dulu kita juga menghadapi kuasa yang sokap, makanya kita tunggu berjalan kan. Kita terus. Nah, jadi kesimpulan terakhir saya, ya. Kalau perjuangan jadi walaupun di dalam undang-undang di dalam apa tadi saya sudah jelaskan argumennya, ya, bahwa hak atas pendidikan itu adalah hak asasi manusia dan beberapa tidak punya alas yang cukup kuat untuk melanggar hak itu. Jadi jangan bilang kan disiapin di SD3, SD5. Iya bos, disiapin, tapi kondisinya kondisi belajar itu lebih buruk karena ada sekolah siang. Bahkan di dalam pendekatan hak asasi manusia, nanti Agi bisa tanya gusur rumah untuk kepentingan umum boleh nggak? Bisa. Tapi lu mesti sediain rumahnya lagi. Dan syaratnya bukan mesti sediain rumah, standar hidupnya nggak boleh lebih buruk dari sebelumnya. Itu boleh. Itu usulan dalam hak asasi manusia. Untuk kepentingan umum ya, bukan memiliki umum. Untuk kepentingan umum boleh, bisa warga sini, oke diusut, dipindahin, tapi dipindahinnya kalau fleksibel gitu, perumahan yang jadi standar kita harus jadi lebih baik, nggak boleh mundur. Sama dengan ini logikanya, boleh nggak dipindahin? Boleh, tetapi standar pendidikan tidak boleh lebih buruk dari sebelumnya. Karena kalau lebih buruk, itu nggak ada hak anak atas pendidikan. Ini jangan berpikir bahwa kan udah sediain SD3, SD5, iya bos. Lu lupa satu hal, gitu. Bahwa bukan cuma ada uang, ada guru, tapi guru standar pendidikannya harus tidak boleh dari guru dari sebelumnya. Sekolah siapa yang membuktikan bahwa dia lebih guru dari sebelumnya, ya? Oke. Nah, maka hal itu nggak bisa turun dari langit, Bapak. Nggak ada dalam sejarah umat manusia ini yang namanya hak itu turun dari langit. Harus direbut, dipertahankan, diperjuangkan. Hari ini Bapak Ibu, anak-anak bisa sekolah, bisa ujian di sini bukan karena Ibrahim, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Bapak Ibu terus menunjukkan tekad untuk membentukkan perkara yang ada ini. Saya kalau bisa memberikan di sini hanya sebagai energi tambahan. Yang nggak mungkin kami ini punya kekuatan kalau nggak ada Bapak Ibu semua di sini. Ya. Jadi kalaupun ini diberangkat nanti, ya luar biasa. Hormat saya sendiri ya terhadap Bapak Ibu semuanya. Sebagai penutup, sebelumnya statement saya selalu bahwa kita tidak menolak pembangunan masjid, tetapi sekolahnya di mana silakan negosiasi gitu kan. Awal-awal itu komisi ini juga buat pernyataan begitu. Nah, silakan melakukan lobby atau diskusi ya, dengan warga anak-anak sekolah. Tapi hari ini melihat situasi ini, maka saya akan berubah sikap saya. Kalau pembangunan masjid ini harus melanggar hak atas pendidikan anak-anak Kota Depok, maka saya terpaksa menolak pembangunan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Keren ya, pakai raket khususnya gitu. Oke, sambil nunggu Mas Roy, karena di sini ada dua praktisi hukum, ada Mas Feliba, mungkin ada Mas Algif, nanti mungkin bisa masing-masing memberikan pandangan singkat saja dan dukungan tentunya. Oke, pandangan singkat dulu lah, setelah itu memberikan dukungan. Silakan. Tapi saya tadi baru ngobrol sama Pak Mitra, tapi saya baca ada ini sebenarnya. Nah kalau saya sih nggak usah repot-repot, kita bertanya di sini ke Mas. Ya. Yang kedua, saya akan pidanakan aja wali kota. Ya karena dia melakukan kekerasan terhadap anak. Ya.
Jadi nanti bisa tidak lagi melakukan dukungan tapi pembelaan kalau setuju. Jadi kita akan menjadikan wali kota melakukan kekerasan terhadap anak. Ya itu tadi itu di sini. Ya. 1 hari, 2 hari, 3 hari nanti saya mungkin sama dengan Mbak Ika nanti kita sampaikan aja ke dia. Mau saya pidana kan wali kota nih kan. Bapak kepada sih. Ya. Kenapa? 1 kunci melakukan kekerasan terhadap anak. 1 pertama membuat pendidikan anak juga terganggu, ya kan? Jadi itu dulu kita kembali dalam nanti kita bicara. Tapi ini kan sangat awal. Saya pendidikan kan ya, saya pendidikan. Ini masih dilindungi nih, ya kan? Mereka udah bilang pasti banyak dan nggak ada dugaan sosial. Jadi yang paling penting kita bertahan dalam pembelaan aspirasi. Ya, kita pidanakan aja wali kota sekali wali kota pidanain lah yang sampaikan kepada wartawan kita bisa pidanakan ya dia kalau salah mau berkebijakan juga berbahaya nih nggak bisa menempatkan dia bebas berhukum ya itu tadi kembali ke Bu terima kasih. Mas itu sudah datang, tapi mungkin waktunya kita berikan ke Mas Aldi bentar. Mas Aldi bisa ngasih komentar dari tadi kita dukungan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya sebenarnya datang sini hanya untuk beri dukungan. Saya peserta tadinya saya sana tuh, saya ngomong gitu kan, ada Bu Retno, teman lama gitu, Bu JJ, Mbak Itra gitu, Mas Sigit mungkin lupa saya. Biasanya saya juga ngeliatin beliau manggung. Ini lagi manggung kok. Ini lagi, ini kamu main gitar. Kalau ini saya nggak tahu berapa. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa saya bergerak sini? Saya 2,5 jam dari Tangerang untuk sini. Untuk jadi peserta aja. Semuanya dari Bogor, ya kan? Saya nggak tahu yang lain. Ada banyak orang yang punya keprihatinan yang sama, gitu. Bahwa kok SD digusur, gitu. Kok SD kemudian dijadikan dengan alasan dijadikan tempat ibadah, kemudian anak-anak di apa ya, tadi ada bahasanya kekerasan, anak-anak tidak dipikirkan hak atas pendidikannya, kok demikian gitu. Makanya saya bergerak sama tabel JJ, saya ini deh mau kasih dukungan gitu, bukan berarti harus jadi lobby atau enggak gitu. Ada Bang Delipa juga sih, ada banyak orang yang akan mendukung Bapak Ibu semua. Jadi jangan takut, ini bukan permasalahan wali kota saja. Ini bukan hanya permasalahan Depok saja, ini permasalahan Indonesia. Sepakat nggak Bapak Ibu? Karena di mana di negara ini kasus seperti ini gitu? Mungkin ada. Dulu ada heboh tuh SMP 156 ya, kalau nggak salah. Karena tukang guling kan. Tapi kasusnya juga beda. Ini orang untuk rumah ibadah. SMP 56 ya, bukan tahun 56. Itu terkait juga sampai bulan pengadilan. Nah, tadi Bang Ika juga sudah ceritakan bahwa hak atas pendidikan anak itu sangat sensitif, sangat penting gitu. Dan diatur tidak hanya di undang-undang kita, tapi diatur juga oleh PBB, diatur oleh konstitusi kita juga. Gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa hak atas pendidikan itu setidaknya ada 4 poin. Ini juga sudah diatur oleh negara kita. Dia tersedia, nggak hanya tersedia yang istilahnya seadanya gitu, tapi memang yang layak. Kayak ada juga prinsipnya affordable, terjangkau. Orang yang dulu saya sempat lihat katanya nggak bisa masuk sini ya. Nah itu juga salah satu acuan terjaminnya akses pendidikan gitu. Orang yang pakai kursi roda, anak yang pakai kursi roda harus bisa sini. Ini yang tidak pakai kursi roda ini sulit untuk akses kan ya. Nah itu parah sekali gitu. Kemudian bisa diterima sama kemudian adaptasi. Nah kalau kemudian ada ratusan anak sekolahnya dibubarkan, digusur, kemudian sekolah di tempat lain yang bisa jadi jauh dari Margonda. Saya nggak tahu di mana SD 05 seberapa jauh dari sini, kemudian bagaimana orang tuanya mengantar dan lain-lain gitu. Kalau memang ini terlalu dekat dengan jalan raya, ya buatkan rambu-rambunya. Kan biasanya ada juga kayak apa zebra cross khusus tuh buat anak sekolah, kemudian mobil juga nggak boleh lebih dari 20 km per jam dan seterusnya gitu. Nah ini bentuk menurut saya kesewenang-wenangan dari pemerintah. Nah dalam ajaran hukum pemerintah yang baik,
nggak boleh pemerintah itu sewenang-wenang gitu. Untuk bikin yang bagus aja, mereka tuh harus sosialisasi, nanya ke masyarakat, gitu kan. Kemudian sediain dananya, keluarkan SK-nya, gitu kan. Dan sosialisasinya nggak sekali dua kali, berkali-kali, sampai kemudian orang paham dan bahkan mendukung. Ini enggak. Ini mau dijadiin masjid, kemudian karena sekian harus cabut. Nah itu namanya sewenang-wenang. Iya, rasanya eksekusi. Nah, harusnya yang beginian, sorry yang ngomong sedikit, wali kotanya berbicara aja. Ini ada tadi aja ya. Bukan perasaan memang secara hukum pejabat yang sewenang-wenang itu harus dihukum, terdengar oleh DPRD. Nah, pasti ada banyak hambatan, tantangan Bapak Ibu semua. Dituntun juga perlu masjid lah, gitu. Kenapa ini ibu-ibu mayoritas berjilbab semua lagi? Masa bisa jadi dituntun masjid gitu, melawan pembangunan masjid, melawan simbol kota dan seterusnya, melawan simbol Islam. Nah, bisa jadi ada tujuan seperti itu. Bisa jadi juga ada ancaman. Udah terjadi, Bang. Jadi betul. Nah, lalu jika terjadi, ya ini ada banyak orang-orang yang akan membela. Dan tidak hanya kita, ada banyak saya rasa. Saya dulu dengan Bu Retno kita bikin aliansi Komite Nasional Hak Atas Pendidikan. Ada banyak sekali organisasi yang fokus hak atas pendidikan. Gus Roy aktif di NU. Ada banyak pasti ya yang akan mendukung. Jadi jangan takut Bapak Ibu ketika ada permasalahan, adukan ke siapa pendamping di sini, kita akan layani Bapak Ibu. Dan tentunya kita akan melawan semua, tidak Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena Mas Roy sudah datang, mungkin bisa langsung memberikan pemaparan. Mas Roy ini dari Pesantren Ekologi Miskat Al-Anwar, kemudian juga setahu saya kalau salah redaktur di Islam Bergerak. Cuma kamu satu-satunya yang bisa mengatakan dari menolak masjid. Jadi kira-kira ini pandangan terakhir nih, dari pandangan dari sisi sejarah, dari anak, ada hukum, ada dari wakil rakyat di sini, ya. Kira-kira dari agamanya nih Mas. Tapi Mas di sini juga hadir wakil ketua pimpinan cabang Nahdlatul Ulama tadi Mas Ridam ya tadi juga hadir. Ini dari PCNU Kota Depok juga hadir. Ya, terima kasih. Terserah Deroy mau ngomong apa Deroy? Bebas ini sangat ini bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafah Sayyidina Muhammad al-Mukhtar al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tashafa al-qata'an ba'da. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ibadurrahmanir ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salaman 'alaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Habib wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya diundang Pak Sahat dan para sahabat semuanya ada di sini. Terus terang saya mengikuti dari jauh itu bisa karena saya ini besar dari keluarga pendidik. Ayah saya seorang guru, ayah saya guru agama, kiai di desa yang di Jombang sana. Saya sendiri dan istri saya menolak pesantren. Kami bagian dari jaringan Nahdlatul Ulama. Sangat sedih karena ada penggusuran lokasi pendidikan. Padahal kualitas pendidikan kita itu masih buruk. Kita harus akui kualitas pendidikan, indeks kemampuan kognitif kita dibanding negara-negara masih jauh tertinggal. Lalu ada sekolah yang digusur. Apapun itu alasannya. Dan nanti saya mau cerita
soal penggusuran ini. Mengapa di awal tadi itu saya menyebut ayat Al-Quran, bukan saya dikira biar kelihatan bisa ngaji, bukan. Kok hanya dari Bogor mau pandai, enggak. Memang Al-Qurannya bilang begitu, wa ibadur rahmani ladina yamshuna al-ardi hawna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan yang baik itu kalau begini, janganlah berjalan di atas muka bumi dengan cara sombong, cara arogan, tidak boleh. Wa idza khatabahum jahiluna, tapi kalau Anda datang orang jahil, qalu salama, salam, salam. Sama loh, orang Kristen bilang salam ya. Orang Islam salam damai, kita itu gak suka ribut. Gimana prinsipnya? Wasyawirhum fil amr syura bainahum, muslim seorang ber. Kalau nggak mau digusur jangan dipaksa. Orang kalau nggak mau, apalagi ini kalau dihitung madorot manfaatnya, ini madorotnya sangat. Depok orang masih tuh kayak gak masuk akal. Ya kalau boleh saya ngomong ya, meskipun nggak pakai peci, insya Allah soleh katanya gitu. Ya mau sholat lima waktu, ya mau ke masjid, tapi kan nggak begitu. Islam itu pesannya nggak boleh meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah pemikiran. Apalagi di zaman dunia serba kompetitif, anak-anaknya promo misalnya ya. Wah ini gusuran mendramatisir kan bisa sekolah main, tapi sekolah main kapasitasnya apa tercukupi. Jadi dengan alasan apapun menurut saya memang ini nggak boleh digusur. Nah ada cerita begini. Dulu itu ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar, pasti Anda kenal semua. Punya gubernur namanya Amr bin As. Bangun masjid di Wahyu Rofiqan itu. Nah itu mau digusur rumahnya nenek tua yang beragama yang itu marah-marah. Dia mau bangun masjid, gusur orang yang itu udah berbeda. Terus Anda jangan dipikir merasa Islam terus musuh orang Kristen, terus merasa lebih Islam, musuh Yahudi, bisa bukan itu Islam itu. Islam itu justru prinsipnya ini boleh setuju, boleh nggak setuju. Saya orang Islam. Prinsip hidupnya itu iktidal, tawasud, tasamuh, iktidal berkeadilan. Nah kalau jadi orang Islam nggak adil, terus apa yang mau dibanggakan dengan Islam ini? Gitu. Jadi menurut saya pertama nggak ada alasan baik secara teologis maupun sosiologis bahwa ini harus digusur. Saya pikir ini brutal. Yang kedua, secara historis ya, Sayyidina Umar itu sudah memberi contoh. Mau dengan Amr bin As itu Amr bin As nggak boleh kamu membangun masjid di rumah orang meskipun dia Yahudi. Betapa menghargainya Umar terhadap komunitas yang lain. Apalagi orang pendidikan. Terus dia kira-kira Umar mampu nggak kalau hidup di zaman ini? Apalagi Umar sangat keras ya. Nggak kebayang mungkin kayak Bu Algi tadi orasi ya. Maklum Algi ini dari Padang ya. Terus orang Jawa agak halus ya. Tapi yang kedua tadi ya, secara historis nggak ada dalam sejarah Islam menggusur, apalagi menggusur sekolah dan masjid. Jadi kalau bahasa santri adalah tarifiyah, jadi ahistoris. Yang ketiga, tidak punya prinsip keadilan. Islam itu menunjuk saya dalam prinsip keadilan. Nah oke, terakhir saya mau bilang, ini kan jenis syiar. Saya selalu ingat dengan Gus Dur sama Gus Solah di rumah. Ini dua guru saya, terutama Gus Solah karena saya hidup dengan Gus Solah sama di Jombang. Sebelum saya hijrah mendekati Rizal yang di Depok ini berarti operasi di badan. Belum masih. Nah, Gus Dur itu pernah nulis ya. Anda belum setuju. Saya ini zaman ini terbuka. Suatu ketika dia bilang bahwa sekarang ini orang Islamnya Islam Toa. Ini sekaligus memberi refleksi buat Anda semua. Islam Toa itu begini loh, umat Islam itu jangan teriak terus ngajak orang baik, buktinya belum ada. Bener nggak? Sholawat penting. Syiar itu nggak begitu. Syiar itu kita menunjukkan perilaku kita baik, orang terus kemudian mengikuti kita baik. Orang Islam itu kayak gitu ya Pak, kayak itu ya orang yang lemah lembut, baik, mengajak, mengayomi. Orang tertarik nggak masuk Islam? Tertarik. Tapi kalau terus gayanya arogan,
Itu kata Gus Dur. Yang kedua Gus Solah. Gus Solah itu pernah bilang di pesantren Tebuireng ya, kalau kami sedang rapat atau diskusi mengaji, kok ada suara tawaf masjid itu besar sekali, saya suruh kecil. Roy, kamu datang ke tamunya. Padahal beliau kiainya ya, cucunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti saya terakhir cerita Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terkait dengan pendidikan. Nah, Gus Solah itu meminta saya mengecilkan, Pak, Bapak Ibu sekalian, kecilkan itu. Saya bilang ke tamunya, kecilin dong Gus Solah. Saya balik loh kendalanya Gus Solah, digedein lagi, Pak. Saya bilang dia diperintah Gus Solah, masih nggak percaya. Dia masih lihat itu siar, biar orang itu diberi itu juga dapat pahala. Dulu saya ini kalau boleh sombong, SD saya sudah menghafalkan Quran. Kalau ada yang bacanya tidak bagus di Quran, di Toa itu, penting nggak kepala saya? Sakit saya ini, makrotnya nggak bener, tajwidnya nggak bener gitu ya. Kalau diartikan karena saya belajar nahwu shorof ini juga tidak bener. Nah, kalau saya datangnya satu-satuan payah saya. Lah kata Gus Solah, si ada itu begini. Suatu ketika beliau jalan kaki, ngajak anak murid, ngajak santri-santri. Ini kok kotor ini aja dibersihkan nggak boleh nih. Ada tulisannya an-nadhafatul iman atau hurufatul iman. Tapi kok kita ini belum bersih. Malu kita. Pernah ada tamu dari Jepang namanya Nishimura Mustafa yang terpilih. Saya nanya, Bu, bisa nggak Nishimura ini? Anda masuk Islam kecewa nggak gitu? Enggak dong gitu. Nyesel nggak lihat muka kita yang kotor jorok begini gitu. Di mana-mana kotor gitu, nggak punya kebersihan gitu. Ya ada ini sudah Islam tapi belum mengamalkan nilai-nilai Islam. Terus dia sombong dengan saya. Kalau orang Jepang kayak saya ini masuk Islam sadar terus besok dia kayaknya langsung nggak dikisah deh masuk surga. Yang saya pribadi sebelum sosialisasi berakhir, saya tanya dasar hukumnya apa? SD Pondok Cina 1 relokasi itu langsung diputus sama Pak Sufyan Suri Sekda, yang saya tahu belakangan ternyata kerabat dekat wali kota Depok. Kalau keputusan sudah diambil, udah nggak bisa dianggap lagi. Pertanyaan saya itu yang apa dasar hukum relokasi ini SD Pondok Cina 1? Akhirnya udah bubar aja waktu itu. Jadi diputuskan secara sepihak, kita hanya sampai tanggal 9 Desember di sini. Plus harus sudah mengkosongkan sini karena kalau ada siswa di sini akan diangkut sama Satpol PP dan orang tua murid yang menduduki aset milik Pemda. Ya gitu ya, jadi penjelasannya seperti itu ya, langsung dari orang tua murid apa? Oke ya, seperti itu tadi penjelasan yang ternyata bagaimana suasana tanggal 20 November sekarang itu dianggap. Iya betul. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, Bu. Ibu, boleh tanya untuk langkah KPAI mendekati hari Senin ini kira-kira apa yang konkret? Kalau kan kawasan ya Pak. Ya. Jadi ini kita kan mau bagi rapot ya. Iya. Jadi kalau kami ini sekarang bagi rapot gimana? Hal-hal kalau fokus kami kan ke anak ya. Jadi kita akan lihat pemecahan hak anak ini lebih ke sana kan dalam waktu dekat. Terima kasih Bu Sama-sama. waktunya. Diliput. Oke Bang, Bang Akbar, bagi ikrar ya Bang. Ya. Bung, untuk langkah ke depan, karena sebentar lagi Senin nih, kira-kira menurut Bung langkah yang paling tepat apa? Ya, yang pertama tentu secara de facto sekolah ini ya orang tua siswa harus ada di sekolah ini secara de facto menguasai ini. Ya, nah, soalnya nanti kita lihat pemerintah kota mau gimana, mau melakukan pengusuran paksa atau apa ya nanti kita lihat, kita respon. Nah, tapi yang pasti kalau tempat ini kosong secara de facto ya saya ambil alih. Oke, terima kasih Bung Ikrar. Selamat sore. Hari ini dengan Gus Roy Ya, dan dari Tokoh Muda NU. Dari hasil diskusi yang tadi, harapan Bung untuk dalam waktu dekat ini karena ada sinyal-sinyal akan ya digusur. pertama harapannya dukungan publiknya semakin luas ya. Pendidikan nggak bisa tawar-tawar, apalagi dikorbankan untuk pembangunan sebenarnya menurut saya gitu nggak urgent gitu, bukan berarti pasti nggak penting ya. Cari tempat yang lain, jangan mengorbankan pendidikan. Jadi yang pertama, yang kedua harus dihentikan, jangan dilanjutkan apalagi sampai benar-benar menggusur. Ini nggak hanya tragedi pendidikan di Depok, tapi akan jadi catatan sejarah yang buruk ya di dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bung Gus Roy dengan Sahat Farida sebagai salah satu perwakilan relawan dari Bela Pocin SD 01
harapan pertemuan diskusi tadi ke depan dalam waktu dekat apa kira-kira? Harapan diskusi tadi alhamdulillah kabul. Harapannya adalah ibu-ibu yang selama ini mengalami tekanan, diintimidasi, kembali memiliki semangat yang lebih besar karena tahu ada orang lain yang mendukung, walaupun mendukungnya dalam artian bukan langsung berurusan dengan sekolah ini. Terus kemudian kejadian lainnya adalah soal tim hukum, karena dari kemarin kan memang proses ini tidak ada pendampingan hukum secara spesifik ya, karena ini adalah perbuatan yang tidak ada keputusan sahihnya, tidak ada SK-nya. Beberapa teman lawyer juga menanyakan kalau mengajukan gugatan, keputusan resminya juga sudah ada. Tapi kan tadi ada beberapa lawyer yang memang jam terbangnya sudah lebih tinggi, berperkara urusan politik juga lebih banyak, dan ini bisa dilihat. Makanya tadi keluar soal kekerasan terhadap anak, kemudian anak menjadi korban kebijakan, kemudian juga bagaimana penyelamatan gedung ini sebagai salah satu artefak cagar budaya. Sore ini terjadi dan per hari ini alhamdulillah orang tua siswa sudah punya tim hukum untuk melakukan pendampingan proses hukumnya. Alhamdulillah melawan ya. Oke. Terima kasih sesaat Farida, kami dari Teropong Pos mengakhiri wawancara ini. Terima kasih. Bye.